dalam rangka penyelenggaraan mutu pendidikan, maka perguruan tinggi harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan era. Tapi di samping itu masih ada persepsi masyarakat dan masih kuat sekarang bahwa negeri itu lebih baik dari swasta. Nah, ini juga menjadi tantangan juga bagi kami penyelenggara pendidikan tinggi agar bisa juga memenuhi harapan-harapan masyarakat terhadap jurusan-jurusan dari masyarakat. Kegiatan pendidikan tinggi di Indonesia pada umumnya itu 85% lebih itu dikelola oleh swasta. Tidak sampai 15% yang dikelola oleh negeri. Tentunya dalam hal ini adalah kapasitas terhadap pembinaan atau pengelolaan mahasiswa juga terbesar berada di swasta dibanding dengan negeri. Lampung ini merupakan bagian dari Sumatera bagian selatan, di mana kalau untuk pembinaan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, kita berada di wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 2 yang berkantor di Palembang, itu wilayah Sumbaksel. Di Sumbaksel, Lampung ini memiliki perguruan tinggi kedua terbesar setelah Sumsel, dan bedanya juga hanya sedikit. Di Lampung ini ada 84 perguruan tinggi. Dari 84 perguruan tinggi itu 6 negeri, sisanya sekitar 76 itu swasta. Artinya negeri malah tidak sampai 10% jumlah perguruan tinggi negeri. Nah, disinilah perguruan tinggi atau pengelola pendidikan tinggi terhadap masyarakat yang berada di Provinsi Lampung ini terbesar juga swasta. Nah, swasta di dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi ini tentunya dalam perkembangannya terus-menerus dipantau dengan sangat ketat secara nasional. Yang tadinya kita di bawah Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, kemudian mulai tahun 2019 yang lalu sudah beralih di bawah Kemendikbud. Itu standarisasinya sudah sama antara swasta dan negeri, tidak ada perbedaan. Penentuan akreditasi, mutu dan sebagainya sudah standar, semuanya sama. Nah, dengan gambaran pengelola pendidikan tinggi yang berada di Lampung di mana lebih dari 90% itu swasta, maka swasta di sini mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan atau memintarkan masyarakat. Nah, dengan jumlah pengelola pendidikan tinggi yang terbesar berada di pihak swasta yang berada di Provinsi Lampung ini, yang lebih dari 90% tadi, maka tentunya tantangan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi menjadi lebih tinggi lagi, lebih berat lagi. Apalagi tuntutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk standar mutu wajib disamakan. Jadi tidak ada perbedaan lagi antara standar mutu pendidikan tinggi di swasta maupun negeri. Juga dilaksanakan oleh lembaga yang sama. Di mana kalau pendidikan kesehatan oleh lembaga akreditasi mandiri kesehatan, kalau yang non kesehatan dan institusi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional. Jadi sama, baik swasta maupun negeri tidak ada perbedaan. Tapi di satu sisi tantangan pengelola pendidikan tinggi swasta ini lebih berat karena memang seluruh beban menyangkut pembiayaan sarana prasarana adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab swasta. Nah, ini yang menjadi tantangan ke depan. Yang kedua, perkembangan kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana di dalam revolusi industri 4.0 ini
bahwa penyelenggaraan pendidikan dan khususnya di kehidupan semua adalah dominan, mulai beralih penggunaan teknologi informasi, beralih ke teknologi informasi termasuk pendidikan tinggi, dan ini juga menjadi tantangan yang berat lagi bagi perguruan tinggi. Dalam rangka penyelenggaraan mutu pendidikan, maka perguruan tinggi harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan era yang sekarang sudah harus menggunakan internet. Kalau dulu mahasiswa atau dosen masih bisa memberikan dalam kuliah menggunakan buku tulis, dosen masih menggunakan perangkat yang sederhana. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Sudah wajib penguasaan teknologi informasi, sudah wajib dikuasai, baik dosen maupun mahasiswa. Dan sejak awal 2019, sekitar bulan Februari, Maret, kita mulai memasuki pandemi COVID-19. Nah, yang tadinya pelaksanaan revolusi industri 4.0 ini agak tersendat-sendat, selanjutnya menjadi wajib. Karena tidak ada lagi kalau di perguruan tinggi itu kuliah secara konvensional. Semuanya dilaksanakan secara online. Dengan kata lain, atau pendidikan jarak jauh, tidak langsung tatap muka di kelas. Nah, ini menjadi tantangan lagi, baik para dosen, mahasiswa sendiri, dan seluruh sivitas akademik di perguruan tinggi untuk lebih menguasai teknologi. Tidak boleh ketinggalan. Karena satu hal yang harus dikejar adalah pencapaian mutu. Mutu tidak boleh bergeser, tidak boleh berubah, meskipun dalam suasana pendidikan yang berbeda. Inilah yang menjadi tantangan yang lebih berat, dan perkembangan alhamdulillah di Lampung banyak dukungan baik dari pemerintah daerah maupun dari kementerian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, terutama percepatan untuk mencapai pendidikan yang bermutu dengan era pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak peran dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Khususnya untuk pemerintah pusat, sudah banyak mengucurkan, terutama dengan menerapkan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Sekarang mahasiswa tidak harus lagi belajar duduk di kelas, menyelesaikan semua SKS-nya seluruhnya di dalam kampus. Mahasiswa diberikan kebebasan. Jadi sampai belajar di kampus, boleh dia mengambil 2 semester untuk bekerja di luar. Boleh dia mengambil 2 semester untuk praktek lapangan di luar. Boleh dia melakukan riset di luar. Boleh dia banyak ketentuan, ada 8 poin. Pada prinsipnya, mahasiswa diberikan kebebasan, termasuk kuliah ganda. Dibenarkan. Ambil kuliah dia bisa menuntut fakultas kedokteran, dia pengen juga mempelajari ilmu hukumnya, dia bisa langsung mengambil beberapa prodi, beberapa mata kuliah dia prodi hukum atau di jurusan ilmu hukum, dan sebaliknya. Demikian juga untuk prodi-prodi yang lain. Jadi dengan Merdeka Belajar ini juga memberikan keleluasaan mahasiswa untuk lebih mengembangkan diri dan kemampuannya. Dan tentunya memang kami dari penyelenggara pendidikan tinggi yang juga terus harus siap mengikuti perkembangan ini, dan yang makin lama makin tuntutan makin besar, makin berat ke depan. Semakin beragamnya acara di berbagai media siaran menuntut kita untuk lebih cerdas serta bijak dalam memilih dan memilah tayangan yang layak, berkualitas, sekaligus berdampak positif bagi pembangunan mental juga karakter kita. Bila menonton TV, perhatikan simbol klasifikasi tayangan. Perhatikan pula tokoh atau pembawa program. Dampingi anak-anak saat mereka menonton. Pilih dan pilah tayangan. Jadilah penonton cerdas dan kritis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ya, memang meskipun tadi sudah saya jelaskan bahwa
dari sisi mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi itu sudah standarnya sama. Artinya kalau satu perguruan tinggi sudah dinyatakan terakreditasi B, baik itu negeri maupun swasta, itu sama. Tapi di samping itu masih ada persepsi masyarakat dan masih kuat sekarang bahwa negeri itu lebih baik dari swasta. Negeri itu lebih segala-galanya dibandingkan swasta, meskipun akreditasinya sama atau yang swasta mungkin lebih tinggi akreditasinya. Hal ini bisa dimaklumin karena kalau sebelum era reformasi, bahwa perguruan tinggi negeri itu kuliah relatif murah. Biaya murah, perlengkapannya paling lengkap. Swasta dulu, riwayat ibaratnya mobil-mobil second lah kira-kira gitu. Mobil bekas, kalau perguruan tinggi itu mobil baru. Sehingga segala sesuatunya dipandang lebih rendah dari negeri. Tetapi dengan setelah pemerintah menerapkan kebijakan bahwa standarisasi harus sama, maka semuanya sama. Nah, untuk merubah persepsi masyarakat sehingga tidak ada lagi swasta, kita juga terus-menerus bersosialisasi ke masyarakat. Dan juga kita menjalin satu kerjasama antara negeri dan swasta menjadi satu kesatuan. Saling memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat bahwa negeri dan swasta itu sama. Biaya di negeri juga sekarang banyak yang lebih mahal dari swasta. Mutu pendidikan sudah pasti standar, sudah secara nasional sama. Tetapi ini memang membutuhkan proses panjang, karena persepsi masyarakat sudah tertanam yang cukup luas. Tapi alhamdulillah, lambat laun tampak perubahan, bahwa minat ke perguruan tinggi swasta juga semakin meningkat. Dengan berkembangnya kemajuan baik teknologi era informasi ini, swasta juga berlomba-lomba gencar menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, lama-lama mulai bergeser. Nah, tentunya ini juga masih membutuhkan proses untuk merubah persepsi dari masyarakat. Masyarakat minatnya prinsip sama kepada pendidikan sosial maupun pendidikan non-sosial atau eksak. Memang sekarang jurusan-jurusan seperti ekonomi, bisnis, dan teknologi informasi itu lebih diminati. Kalau di pendidikan eksak atau non-sosial itu teknik dan kedokteran, tetap itu yang masih menjadi minat utama. Dari mana tahunya itu menjadi minat utama? Karena komposisi pendaftar atau komposisi jumlah pendaftar dengan yang diterima itu jauh sekali perbedaannya minatnya. Nah, ini juga menjadi tantangan juga bagi kami penyelenggara pendidikan tinggi agar bisa juga memenuhi harapan-harapan masyarakat terhadap jurusan-jurusan yang dibutuhkan masyarakat itu. Universitas Malahiyati ini merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Lampung yang terletak di Bandar Lampung. Universitas Malahiyati ini merupakan perguruan tinggi yang satu-satunya melaksanakan atau yang merupakan perguruan tinggi boarding. Jadi mahasiswa yang kuliah di Malahiyati khususnya untuk program studi kesehatan dan kedokteran itu wajib asrama, sehingga mereka akan lebih tenang, tidak perlu lagi memikirkan di mana akan tinggal. Kedua, dengan di asrama maka pengawasan akan lebih terjamin. Nah, tentunya ini yang menjawab tantangan terhadap persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa perguruan tinggi swasta itu lebih jelek atau lebih rendah dari perguruan tinggi negeri. Maka kami di Universitas Malahiyati memiliki mahasiswa yang berasal dari 26 provinsi se-Indonesia. Dan kita membangun areal perpustakaan
untuk mengobati rasa kangen para mahasiswa yang berasal dari 26 provinsi, maka kita buat juga rumah-rumah adat istilahnya yang berasal dari 34 provinsi se-Indonesia, lengkap dengan contoh-contoh pakaian adat dan sebagainya. Dan tentunya ini sedikit bisa mengobati rasa rindu terhadap kampung halaman bagi para mahasiswa kalau mereka sedang kuliah dan tinggal di Malahayati. Koleksi buku kita kalau cetak itu ada 42.000 jenis. Di samping yang cetak, kita juga punya digital library, perpustakaan digital, dan tentunya itu tidak terbatas karena kita juga berlanggan juga dengan perpustakaan-perpustakaan lain untuk perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan buku-buku yang tersedia di sini adalah buku-buku untuk menunjang. Yang pertama dan yang utama adalah buku-buku yang terkait dengan pendidikan akademis yang menunjang 21 program studi. Yang kedua, ada buku-buku tentang pengetahuan umum. Dan yang ketiga juga ada buku-buku yang terkait kerjasama. Misalnya dari pemerintahan, dari lembaga-lembaga pemerintahan dan sebagainya, termasuk dari swasta. Jadi yang dipenting untuk pengetahuan-pengetahuan umum. Ya, jadi untuk menjawab tuntutan daripada ilmu pengetahuan yang terus berkembang, demikian juga persediaan atau stok buku-buku kami di perpustakaan yang hard copy kita akan terus update. Setiap tahun kita akan update terus menambah dengan buku-buku baru. Di samping itu yang digital memang secara otomatis akan terupdate karena akan kita mengikuti perkembangan di masing-masing unit perpustakaan yang ada. Kebetulan saya sedang membaca buku tentang ilmu penyakit hati. Ini salah satu contoh bahwa kami mempunyai buku-buku yang terupdate dan yang terbaru, di mana kita selalu mengikuti perkembangan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk penyediaan buku-bukunya. Dan tentunya dengan membaca bahan-bahan pustaka yang demikian banyak atau tebal seperti buku ini membutuhkan tempat yang nyaman. Di samping kita sediakan juga rumah-rumah adat yang full AC yang dilengkapi dengan LCD dan sebagainya, kita juga sambil mendengarkan bunyi air. Karena kita memang bangun di sini sungai, kita sebutnya sungai terpanjang se-Indonesia. Kenapa sungai terpanjang? Karena sungai ini mengaliri 34 provinsi se-Indonesia, satu sungai. Dan inilah satu-satunya sungai Universitas Malahayati yang terpanjang di Indonesia. Sehingga mahasiswa juga ada rasa tenang mendengar bunyi gemericik air untuk dia membaca dari pagi sampai malam. Karena perpustakaan memang kita sediakan dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Dan untuk optimalisasi pemanfaatan perpustakaan, di samping memang tuntutan perkuliahan juga ada kewajiban dari dosen-dosen untuk memberikan tugas mereka untuk menggali, mengambil atau mereview yang sudah ditentukan atau yang ada di perpustakaan kita, baik yang bentuk hard copy maupun digital, sehingga mahasiswa secara bergiliran kalau kondisi perkuliahan berjalan mereka wajib. Makanya kami juga di perpustakaan menyediakan versi ruangan lain. Nanti kan kita punya ruangan yang khusus tersedia bentuk sofa, ruang baca yang bentuk sofa, supaya mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir dari pagi sampai malam dia tidak lelah duduknya. Karya kita harus punya jiwa, karya kita harus punya karakter tersendiri, karya kita harus beda dengan pelukis manapun di dunia. Ini sudah dibuktikan oleh semua banyak orang. Kemanapun di Indonesia, kita pergi Indonesia ini, satu yang sangat dikagumi orang adalah keramah tamahan.
Nah, ini contoh fasilitas yang ada di dalam perpustakaan kita. Salah satu bentuk ruang baca adalah dengan model rumah adat. Mana rumah adat ini contoh Maluku Utara, atapnya juga menggunakan bahan-bahan yang memang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Maluku Utara. Kalau kita akan masuk, maka kita akan jumpa dengan pakaian adat. Pakaian adat dari Maluku Utara, baik untuk pengantin ataupun kadang remajanya. Di dalam perpustakaan ini, di dalam rumah adat ini akan berisi lengkap satu buah meja dengan kursi sesuai dengan kapasitas, lengkap dengan full AC, kemudian tersedia LCD, proyektor dan whiteboard, papan whiteboard, sehingga sehari-hari bisa digunakan untuk diskusi para mahasiswa atau belajar bersama. Nah, seperti yang kita lihat di dalam ini terdapat beberapa mahasiswa yang sedang diskusi. Mereka rupanya mendapatkan tugas dari dosen mereka untuk mencari daftar referensi, dan untuk meringkas mereka bisa berembuk dengan suasana yang cukup nyaman, cukup adem. Fasilitas yang terjamin kuat. Jadi meja ini juga sangat kuat sekali karena berasal dari kayu utuh pohon, bukan sambungan. Keterampilan daripada para lulusan, khususnya untuk program studi kesehatan yang terdiri dari program studi kedokteran, keperawatan, kebidanan, farmasi, dan psikologi, maka kita menyediakan laboratorium skill, di mana laboratorium skill ini kita setting seperti mini hospital, rumah sakit mini. Persis situasinya ini kita berada contohnya di ruang anak, di ruang pediatri, baik. Kita setting persis seperti kondisi yang ada di rumah sakit, sehingga nanti baik dia yang sedang bertugas, bagi para medik di mana posisi, demikian juga bagi tenaga-tenaga medis juga bisa melaksanakan tugasnya persis seperti di rumah sakit. Demikian juga untuk unit-unit pelayanan lain, baik unit pelayanan gawat darurat, unit pelayanan jantung, dan unit-unit pelayanan untuk persalinan. Kita juga sediakan ruangan yang sudah mumpuni, baik fasilitas, peralatan, dan sebagainya. Dengan konsep mini hospital ini, kita juga ready apabila suatu saat terjadi sesuatu keadaan yang force major, apakah bencana dan sebagainya yang membutuhkan rumah sakit. Di samping kita memang punya rumah sakit, ruangan mini hospital ini juga bisa digunakan dalam kondisi gawat darurat, karena seluruh peralatan kita sudah siap, kemudian memang tenaga-tenaganya sudah terlatih, baik para mahasiswa maupun tenaga-tenaga dosennya. Jadi manfaat daripada konsep mini hospital ini adalah bisa digunakan pada suatu saat nanti dibutuhkan tempat tambahan rumah sakit dalam keadaan force major, maka kami juga bisa siap. Dan lumayan, di sini bisa tersedia hampir 120 tempat tidur kapasitasnya. Nah, di sini untuk ruang perawatan anak. Ini ruangan perawatan anak. Di samping persis tadi itu adalah ruang untuk pelayanan balitanya. Kemudian ini ruang perawatan untuk perawatan anak. Kita sediakan termasuk untuk bayi baru lahir yang membutuhkan penanganan khusus atau kita kenal dengan perinatologi. Jadi untuk ruangan perinatal kita sediakan di sini. Luas perpustakaan ini ada 7.000 meter persegi. Di samping dengan fasilitas dilengkapi dengan fasilitas belajar, tadi ada rumah-rumah adat untuk tutorial belajar, dan ini buku-buku yang tersedia. Kami juga menyediakan sarana penunjang seperti halnya musola ya, yang dilengkapi dengan tempat wudhu pria dan wanita, juga ada fotokopi ya di sini,
Kemudian di depan perpustakaan juga ada aula yang bisa digunakan untuk sarana olahraga, dan juga ada ruangan telekonferensi. Ya, baik. Ini di sini ada ruang fotokopi. Ya, jadi mahasiswa bagi yang tidak bisa meminjam buku, dia bisa memfotokopi, ya. Kemudian ada ruangan lain juga, ruang baca yang dengan tema modern. Ya, ini adalah musola, sarana untuk beribadah, ya. Di sini dilengkapi dengan tempat wudhu juga. Di samping konsep rumah adat dengan nuansa tradisional dengan tadi rumah-rumah adat, Perpustakaan Universitas Malahyati ini juga menghadirkan konsep modern. Nah, di sini kami sediakan ruang-ruang baca dengan konsep modern di sini, ya, yang sudah dilengkapi dengan LCD, kemudian ini sarana belajar, kemudian dengan konsep yang formal. Nah, di sini juga ada konsep yang lebih rileks, mahasiswa jadi belajarnya bisa lebih santai. Nah, ini dilengkapi dengan sofa-sofa. Ini sofa untuk belajar. Nah, mereka rata-rata yang mempergunakan ini bisa untuk mengerjakan tugas-tugas akhir